Halo, perkenalkan nama saya Gerfam dari kelompok 2. Pada video ini saya akan menjelaskan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa dan menentukan kategori nilainya. Pada program ini terdapat beberapa data mahasiswa seperti nama mahasiswa dan 3 yang dimaksudkan, yaitu nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Langkah pertama, program mendefinisikan data mahasiswa, yaitu nama dan nilai yang dimiliki mahasiswa tersebut. Langkah kedua, program menghitung rata-rata nilai dengan menggunakan rumus rata-rata sama dengan nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 strip 3. Setelah nilai rata-rata diperoleh, program kemudian menentukan kategori nilai menggunakan percabangan if, else, dan else. Kategori nilai yang digunakan yaitu jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 85, maka kategorinya A. Jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 75, maka kategorinya adalah B. Jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 65, maka kategorinya C. Jika kurang dari itu, maka kategorinya adalah D. Baik, saya Sukma Munti akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jika kita masukkan nilai tugas dan nilai UAS dan UTS pada bahasa pemrograman tersebut, kita akan ditampilkan output dengan hasil grade yang ada. Jadi maksud dari algoritma, flowchart atau diagram alir, bahasa pemrograman itu sesuai dengan logika, tidak pernah melenceng dari logika. Perkenalkan, saya Sarah Panjaitan. Di sini saya akan melanjutkan video dari Gerfam. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma implementasi program menghitung rata-rata nilai mahasiswa menggunakan PHP. Yang pertama, dimulai dengan start. Yang kedua, dimulai dengan input nama mahasiswa. Selanjutnya, input nilai tugas. Yang keempat, input nilai UTS. Yang kelima, input nilai UAS. Yang keenam, X sama dengan nilai tugas. Yang ketujuh, Y sama dengan nilai UTS. Yang ke-8, Z sama dengan nilai UAS. Yang ke-9, N sama dengan plus Y plus Z. Yang ke-10, output nama mahasiswa. Yang ke-11, nama mahasiswa. Yang ke-12, output nilai akhir sama dengan N. Yang ke-13, N. Selesai. Tentang mengapa algoritma pemrograman dan flowchart harus menggunakan logika. Algoritma pemrograman dan flowchart harus menggunakan logika karena logika adalah fondasi dari cara berpikir yang teratur dan sistematis. Algoritma pada dasarnya adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, mirip seperti resep masakan. Kalau resep tidak logis, misalnya urutan langkahnya salah, hasilnya pasti kacau. Begitu juga dengan algoritma. Tanpa logika, solusi yang dihasilkan bisa salah atau tidak efisien. Dalam pemrograman, logika berperan sebagai bahasa penghubung antara manusia dan komputer. Komputer tidak bisa menebak maksud kita. Ia hanya menjalankan instruksi yang jelas. Jika instruksi tidak logis, program akan error atau tidak menghasilkan output yang diinginkan. Logika memastikan setiap perintah bisa dipahami komputer dan berjalan sesuai tujuan. Flowchart yang berupa diagram alur juga membutuhkan logika agar setiap simbol dan panah menggambarkan proses yang masuk akal. Dengan logika, flowchart menjadi alat visual yang mudah dipahami oleh orang lain, sehingga mereka bisa mengikuti alur kerja tanpa bingung. Singkatnya, logika membuat algoritma terstruktur, pemrograman berjalan lancar, dan flowchart mudah dipahami. Tanpa logika, ketiganya akan kehilangan fungsi utama.
membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang jelas, efisien, dan benar. Saya Isna. Jadi, hubungan algoritma diagram alir bahasa pemrograman pada logika. Algoritma diagram alir dan bahasa pemrograman adalah satu kesatuan logis dalam pengembangan perangkat lunak. Algoritma adalah urutan langkah sistematis atau logika konseptual. Diagram alir atau flowchart adalah visualisasi alur algoritma tersebut. Dan bahasa pemrograman adalah implementasi kode dari alur tersebut. Ketiganya bekerja sama untuk memecahkan masalah. Ketiganya merupakan tahapan berurutan dalam proses penyelesaian masalah menggunakan komputer. Berikut adalah hubungannya secara sederhana. 1. Logika atau pondasi. Segala sesuatu dimulai dari logika manusia untuk menentukan cara menyelesaikan masalah secara masuk akal. 2. Algoritma atau rencana. Logika tersebut disusun menjadi langkah-langkah sistematis dan logis. Ini adalah resep atau urutan instruksinya. Diagram alir atau flowchart atau visualisasi. Algoritma digambarkan secara visual menggunakan simbol-simbol standar agar alur pemikirannya lebih mudah dipahami dan diperiksa kesalahannya. 4. Bahasa pemrograman implementasi. Algoritma atau diagram alir tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kode atau seperti Python atau Java agar bisa dijalankan oleh mesin komputer. Ringkasannya, algoritma adalah idenya, diagram alir adalah gambarnya, dan bahasa pemrograman adalah wujud nyatanya. Logika adalah cara berpikir manusia yang sesuai dengan nalar dan ilmu pengetahuan berdasarkan rangkaian prinsip dan aturan tertentu. Misalnya, secara nalar, semua hewan memiliki mata. Namun, dalam ilmu pengetahuan, ternyata ada hewan yang tidak memiliki mata seperti beberapa jenis salamander akibat kondisi habitat tertentu. Dengan pengertian yang sama, logika pemrograman berarti cara penyelesaian suatu masalah dengan prinsip dan aturan tertentu untuk menjalankan atau mengoperasikan program-program komputer. Logika pemrograman dasar merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai seorang programmer. Seorang perlu mempelajari logika pemrograman dasar terlebih dahulu sebelum menggunakan logika pemrograman lanjutan lainnya yang lebih rumit. 1. Logika aritmatika. Perhitungan matematika tidak terlepas dari bahasa pemrograman dalam penyelesaian masalah atau mengembangkan suatu program. Perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain akan selalu digunakan. Karena itu, penting bagi seorang programmer untuk menguasai operasi matematika. Logika perbandingan. Selain matematika, seorang programmer juga harus menguasai logika perbandingan. Perbandingan berarti mengukur nilai dua atau lebih variabel apakah sama, lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama. Logika perbandingan digunakan untuk membuat persyaratan atas kondisi tertentu. Misalnya perintah, jika nilai intensitas cahaya kurang dari 50 candela, maka lampu akan mati. Logika Boolean. Seperti logika perbandingan, logika Boolean juga digunakan untuk membuat persyaratan tertentu, namun dengan hasil atau kondisi akhir bernilai benar atau salah. Misalnya, penggunaan logika dan akan menghasilkan nilai benar jika kedua kondisi persyaratan terpenuhi. Contoh lain, misalnya penggunaan logika atau akan menghasilkan nilai benar jika kedua atau salah satu kondisi persyaratan terpenuhi. Halo, perkenalkan nama saya Jiana Zetiraze. Bahasa pemrograman memiliki aturan yang sangat ketat dan terstruktur. Setiap penulisan kode harus mengikuti aturan sinteks yang telah ditentukan. Jika terjadi kesalahan sekecil apapun, kurang satu tanda titik, tanda koma, tanda kurung, atau salah menulis nama variabel, maka dapat langsung mengalami error dan tidak dapat dijalankan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa pemrograman sangat bergantung pada ketelitian dan logika yang jelas. Karena itulah, dalam proses pembuatan program biasanya digunakan diagram alir atau flowchart.
Terlebih dahulu, diagram alir berfungsi untuk menghubungkan alur logika suatu program secara sistematis atau berturut. Mulai dari proses awal, langkah-langkah yang dilakukan, hingga hasil akhir yang diharapkan. Dengan adanya flowchart, seorang programmer dapat memahami bagaimana suatu perintah yang harus dijalankan langkah demi langkah. Algoritma dan flowchart tidak hanya digunakan dalam pemrograman komputer, tetapi juga banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada proses menarik uang di mesin ATM. Algoritma merupakan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah tersebut. Contohnya, pada mesin ATM. Pertama, pengguna memasukkan kartu ATM ke mesin. Kedua, pengguna memasukkan PIN. Sistem kemudian memeriksa apakah PIN yang dimasukkan benar atau salah. Jika PIN benar, pengguna dapat memilih menu tarik tunai dan memasukkan jumlah uang yang ingin diambil. Sistem akan mengecek apakah saldo mencukupi. Jika saldo mencukupi, maka uang akan keluar dari sistem ATM. Namun, jika saldo tidak cukup, maka transaksi akan ditolak. Proses tersebut dapat digambarkan menggunakan flowchart dengan simbol mulai, proses, keputusan, dan selesai. Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma dan flowchart membantu mempermudah manusia dalam merancang sistem agar berjalan secara terstruktur dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Halo, perkenalkan nama saya Yudita. Saya akan melanjutkan video dari teman saya Sarah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir dari nilai rata-rata mahasiswa. Pada flowchart kita dari start, kemudian input ada nama mahasiswa, nilai tugas, UTS, UAS, kemudian proses hitung nilai tugas, UTS, UAS. Terakhir pada proses hitung dengan rumus N sama dengan X tambah Y tambah Z. Nilai akhirnya yaitu hasil dan selesai. Bahasa pemrograman untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat melakukan suatu tugas tertentu. Dengan bahasa pemrograman, kita dapat membuat program untuk mengolah data, melakukan perhitungan, dan menghasilkan informasi. Salah satu contoh penggunaan bahasa pemrograman adalah menghitung nilai rata-rata mahasiswa secara otomatis berdasarkan nilai mata kuliah yang dimasukkan. Konsep perhitungan rata-rata. Untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa digunakan rumus, yang artinya yang pertama, program menerima beberapa nilai mata kuliah. Yang kedua, program menjumlahkan semua nilai tersebut. Dan yang ketiga, hasil jumlah nilai dibagi dengan jumlah mata kuliah. Dan yang keempat, program menampilkan nilai rata-rata mahasiswa. Langkah-langkah pada program. Yang pertama, masukkan nama mahasiswa. Yang kedua, masukkan jumlah mata kuliah. Yang ketiga, masukkan nilai setiap mata kuliah. Dan yang keempat, hitung total nilai. Dan yang kelima, hitung rata-rata nilai. Dan yang keenam, tampilkan hasil rata-rata. Penjelasan pada program. Yang pertama, ada nama untuk menyimpan nama mahasiswa. Yang kedua, ada nilai, yaitu dari nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 untuk menyimpan nilai mata kuliah.